Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama. Dan untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Kemarin itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian sekarang dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, apa itu maksudnya? Kita masuk ke materi di sini. Sebelum mempelajari cara menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka kalian perlu mengetahui terlebih dahulu sifat dari akar-akar berikut ini. Nah, sifat dari akar, jika X kuadrat sama dengan K, di mana K merupakan sebarang bilangan real, maka X sama dengan akar K atau X sama dengan min akar K. Jadi ada nilai positif dan nilai negatifnya. Sehingga untuk contohnya, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Seperti contoh yang ini. Ada X kuadrat sama dengan 9, maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 3. Bagaimana cara menentukannya? Jadi cara menentukannya, jadi di sini seperti yang dibicarakan di awal, kalau X kuadrat sama dengan K, maka akar-akarnya adalah X1 sama dengan akar K atau X2 sama dengan min akar K. Karena di sini X kuadratnya sama dengan 9, X kuadrat sama dengan 9, maka X1 sama dengan, kita ambil yang positif terlebih dahulu, yaitu akar 9 sama dengan 3, atau notasinya boleh begini ya, atau X2 kita ambil yang negatif yaitu min akar 9, ini sama dengan min 3. Sehingga nilai akar-akarnya adalah 3 dan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, Ibu tulis di sini, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 3. Nah, ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9. Kemudian contoh yang kedua di sini, akar persamaan kuadrat dari X plus 5 kuadrat sama dengan 16 adalah X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan min 9. Nah, kita selesaikan bagaimana, kenapa mendapatkan nilai X1 min 1 dan X2-nya min 9. Kita menggunakan sifat ini tadi. Tapi perbedaannya di sini, kalau ini variabelnya X ada konstanta, di sini ada. Jadi ini akan menjadi X ditambah 5 kuadrat sama dengan 16. Dengan cara yang sama, maka di dalam kurung X ditambah 5 sama dengan plus minus ya. Jadi X sama dengan 5 plus X ditambah 5 sama dengan plus minus akar dari 16. Jadi X ditambah 5 sama dengan plus minus dari nilainya akar 16 adalah 4. Sehingga untuk mencari X1 kita ambil nilai yang positif. Jadi kalau ini X dulu ya. Jadi X sama dengan, bentar Ibu hapus dulu. Jadi X sama dengan plus minus 4 dikurangi 5. Sehingga nilai X-nya ada 2. Yang pertama kita ambil yang positif yaitu 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Dan X2-nya kita ambil yang negatif yaitu min 4 dikurangi 5 sama dengan min 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya
Penyelesaiannya adalah min 9 dan min 1. Nih, seperti itu. Nah, jadi yang berdasarkan contoh sebelumnya tadi, jadi yang dimaksud melengkapkan kuadrat sempurna adalah menjadikan suatu persamaan kuadrat menjadi suatu bentuk seperti ini. Sehingga dengan begini kita bisa menentukan nilai X-nya atau akar-akarnya. Kalau tadi kan X plus 5 kuadrat sama dengan 16, nah ini bentuknya seperti itu. Jadi sebagai contoh yang tadi, X plus 5 kuadrat sama dengan 16. Contoh sebelumnya, berarti ini kan X plus 5 kuadrat sama dengan 16. Maka ini adalah P, ini adalah Q. Baru kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Karena bentuk persamaan kuadrat itu bentuknya kan AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Maka kita akan melengkapkan bentuk ini sehingga akan menjadi bentuk ini. Yang ini. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan. Di mana P dan Q-nya adalah elemen bilangan real. Nah, nanti ini sesuaikan dengan persamaan kuadratnya. Perlu juga diingat bahwa bentuk persamaan kuadrat X plus P kuadrat ini kita bisa jabarkan menjadi bentuk X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, ini ya. Sehingga jika diberikan suatu soal, diminta untuk menentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita bisa menggunakan bentuk seperti tadi. Jadi bentuk kuadrat X kuadrat, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0, kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna menjadi X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, kita tinggal menentukan berapakah nilai-nilai dari P dan Q. Nah, jadi kalau kita, jangan lupa kita harus mengingat bahwa bentuk ini sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Sehingga di sini kalau soal persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0, maka bentuknya yang ini adalah ini. Jadi kita bentuk menjadi bentuk ini ya. Jadi 2 dikali P ditambah P kuadrat. Jadi di sini ini adalah X kuadrat ditambah 2 dikali 5X ditambah ini P-nya ya, ini adalah P-nya, berarti P kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 0. Ini kebetulan nilainya sama ya. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 5 kuadrat sama dengan 0. Jadi bentuk ini, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0, ini sama dengan X ditambah 5 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita tinggal menyelesaikan bentuk ini sehingga akan diperoleh nilai akar-akarnya. Jadi ini ke sini ya. Ini ke sini. Jadi nilainya X ditambah 5 sama dengan plus minus akar 0. Ya tetap ya nilainya ya. Jadi X plus 5 sama dengan plus minus 0 ya 0. Sehingga X-nya sama dengan min 5. Sehingga X-nya itu kembar. X1 dan X2-nya kembar. Jadi sama-sama min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ya 5, min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ini adalah akar kembar. Penyelesaian akar kembar, min 5. Ditulis satu saja. Ini jika koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Bagaimana jika koefisiennya bukan 1? Nah, jadi ini lebih komplit bentuk persamaan kuadratnya. Jadi ini 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama kalian harus bagi dulu dengan koefisien dari X kuadrat. Jadi ini dibagi dengan koefisien X kuadrat. Yaitu berapa? Dibagi 2. Sehingga nanti ini akan menjadi X kuadrat ditambah 7 per 2X ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian kita
kedua ruas sama-sama dikurangi 3/2. Jadi ini kedua ruas dikurangi 3/2 untuk menolkan konstanta yang di sebelah ruas kiri. Jadi ini akan menjadi X kuadrat ditambah 7/2X. Ini jadi 0 ya. Ini sama dengan 0 dikurangi 3/2 jadi min 3/2. Baru yang ini kita bentuk menjadi X yang bentuk ini kita harus bentuk menjadi X plus P kuadrat. Nah, supaya membentuk X plus P kuadrat, maka kita kedua ruas ini harus ditambah dengan X kuadrat ditambah 7/2X harus ditambah dengan ini per 2 kuadrat. Jadi ini 7/2 dibagi 2 gitu ya. Jadi 7/4 kan ya. Jadi 7/2 dibagi 2 kuadrat. Yang ini sama. Ini ditambah dengan 7/4 kuadrat. Kemudian kita bentuk yang ini akan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 7/4 kuadrat. Nah, jadi kalau ini dijabarkan akan menjadi ini. Ini sama dengan, ini diselesaikan, ini menjadi min 3/2 ditambah 49/16. Kita selesaikan, pindah ke atas. Ini tetap X plus 7/4 kuadrat sama dengan, disamakan penyebutnya menjadi 16. Ini menjadi min 24 ditambah 49. Jadi ini X plus 7/4 kuadrat. Ini sama dengan 25/16. Sehingga ini sudah bentuk X plus P. Ini sudah dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Nah, sudah bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa menyelesaikan. Jadi bentuk X plus 7/4 ini sama dengan plus minus akar 25/16. Ini sama dengan plus minus 5/4. Nah, kita selesaikan ini jadi disederhanakan menjadi X sama dengan plus minus 5/4. Kemudian yang ini dikurangi 7/4. Ruas kanan juga dikurangi 7/4. Jadi ini min 7/4. Sehingga X1 sama dengan, kita ambil yang positif, 5/4 dikurangi 7/4 sama dengan min 2/4 sama dengan min setengah. Kemudian X2-nya, X2 di bawah ya. Jadi X2 sama dengan, kita ambil yang negatif, jadi min 5/4 dikurangi 7/4 sama dengan min 5 dikurangi 7, min 12. Min 12 dibagi 4, min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3 dan min 1/2. Jadi ini adalah akar-akarnya. Nah, demikian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk video berikutnya, kita nanti akan belajar mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.